Selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nggak tahu ada apa lagi. Oke, balik lagi di vlog hari ini. Jadi hari ini itu saya mau pergi ke Dalung. Seperti biasa kita pergi ke Dalung, guys. Oke, tadi udah sempat beli beli gas ya. Ini beli gas portable. Terus kita beli seperti biasa lah makanan anak kos, apalagi lah kalau nggak Indomie gitu kan. Dan saya turut berduka cita ya atas wafatnya penemu resep Indomie itu. Entah siapa namanya, saya lupa, yang jelas baru saja wafat. Oke. Hari ini tidak ada kegiatan yang jelas, namun saya selama perjalanan bakalan infokan sesuatu sama kalian. Dan kalian yang baru bergabung di vlog hari ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke, saya mau jelasin sesuatu ya. Jadi, wah ini mendung banget nih guys. Jadi kalau di Bali beberapa hari ini, 3-4 hari ke belakang ini, setiap malam itu hujan angin lebat banget, badai, dan sudah makan korban juga. Bukan korban nyawa, tapi korban material. Banyak banget yang sudah roboh, hancur, jatuh, pohon tumbang, dan sebagainya. Sudah banyak banget. Dan prediksi saya ini dengan kegelapan yang seperti ini, yang pekat seperti ini, pasti nanti malam bakalan hujan angin lagi guys. Oke, langsung saja ke topik. Ini singkat banget, singkat, padat, dan jelas. Karena dulu saya sering gojek dan dapatnya go ride, jadi saya selalu bawa penumpang gitu guys. Bawa penumpang, dan ada beberapa lah yang viral sebagainya kan. Jadi karena apa sekarang jarang bawa penumpang, itu saya nggak tahu logaritma dari Gojek ya, karena logaritma Gojek berbeda-beda setiap saat. Dan saya tuh sekarang lebih condong ke GoSend, jadi ngambil barang terus dikirim GoSend terus gitu istilahnya. Dan akun saya tuh nggak pernah dapat GoRide. GoRide tuh jarang banget guys, jadi bisa seminggu cuma 2 kali, sehari belum tentu dapat GoRide gitu. Jadi mungkin dulu video-video saya tuh banyak yang tentang GoRide ya, ketemu dengan customer yang tanda kutip aduhai gitu kan, banyak banget. Tapi sekarang logaritma Gojek berubah-ubah, saya nggak tahu kenapa, dan akun saya tuh lebih condong ke GoSend. Ya nggak perlu divideoin juga gitu kan, buat apa juga videoin GoSend, customernya juga gitu-gitu aja gitu, nggak asik juga kan kalau masa customernya diajak di jalan kan, nggak enak. Jadi begitulah alasannya kenapa saya tuh jarang ya dapat GoRide sekarang. Bukan jarang dapat GoRide, tapi jarang upload yang video-video GoRide gitu seperti dulu gitu. Ya semoga aja mungkin gara-gara pandemi juga lah ya, syukurnya juga saya nggak dapat GoRide gitu. Karena kalau dapat GoRide kan kita we have to meet someone gitu kan, we have to carry someone, kita harus ketemu sama seseorang. Dan syukurnya saya dapat GoSend terus gitu. Karena kalau GoSend kan lumayan sedikit lah gitu, lumayan sedikit daripada GoRide gitu harganya. Dan beberapa hari kebelakang ini juga saya jarang ngojek ya, karena ada upacara seperti video-video sebelumnya. Saya ada upacara besar, itu upacara odalan, jadi jarang lah ngupload tentang Gojek gitu. Dan mungkin kebanyakan bakalan YouTube ini lebih ke daily vlog ya, karena saya kira rutinitas yang lebih asik itu adalah kegiatan sehari-hari kita yang perlu kita dokumentasikan. Sebenarnya dokumentasi sehari-hari itu bagus juga, karena ada kenang-kenangan gitu. Dan sedikit cerita juga nih ya buat kalian yang jadi customer Gojek. Kalau kalian jadi customer Gojek ketemu yang namanya driver nolak orderan, itu please jangan di report dengan atribut-atribut tujuan cancel. Jadi cancel aja gitu, nggak usah kalian komen dan sebagainya, itu nggak usah, karena itu akan menurunkan rating driver. Seperti saya tadi itu kan maunya mandi nih, udah sore kan, dan
cuaca saat ini tuh gelap banget guys. Kalau kalian boleh lihat, mungkin nanti ada beberapa rekamannya. Cuacanya sangat gelap banget dan saya nggak berani mengambil orderan itu karena jaraknya jauh dan situasi cuaca saat ini tuh emang nggak bagus gitu. Saya nggak mau sakit guys. Kalau misalnya saya sakit akan cepet istilahnya apa ya, terpapar dengan virus-virus yang tidak diinginkan gitu. Jadi saya berharap customer yang saya tolak itu nggak cancel secara komen gitu. Tapi tadi di cancel dengan komentar driver menolak gitu kan, otomatis rating saya turun tuh. Nah, permasalahannya bukan sekali guys. Jadi bukan sekali saya di komen atau di cancel oleh ibu itu, 3 kali masalahnya. Karena apa? Karena driver di kelilingan rumah itu, di sekumpulan pangkalan Gojek sebelah rumah itu udah nggak ada driver guys. Udah nggak ada driver, udah nggak ada siapa-siapa, karena semua orang lebih prefer pulang. Karena situasi saat ini tuh emang nggak kondusif banget. Cuman demi uang 7.000, 10.000, orang lebih baik jaga kesehatan daripada uang 7.000 atau 10.000 guys. Karena kembali lagi, sekarang itu kita lagi kondisi pandemik gitu ya, kondisi pandemik, jadi lebih berhati-hati sama kesehatan. Dan tadi saya udah cancel, sudah bilang alasannya jemput istri gitu, padahal belum nikah sih. Jemput istri bu gitu ya, di cancel sama dia dengan komentar ditolak oleh driver gitu. Saya nggak tahu ditolak driver karena poin saya, rating saya tuh turunnya drastis, sekitar hampir 50% gitu. Jadi totalnya sekitar 60-an lah, 60% rating saya seketika drop. Dan setelah dikomen, masuk lagi orderan ibu itu. Karena posisi saya itu, saya sudah mau turn off karena kalau Gojek, aplikasi Gojek itu emang nggak lola. Yang di sana sudah order, yang di sini baru ke cancel. Jadi poinnya adalah ketika kalian cancel orderan dan ketemu istilahnya driver itu sampai 3 kali, kalian tuh harus berhenti sebentar guys. Berhenti sebentar ya, paling 1-2 menit lah, 1-2 menit. Kasih kesempatan driver itu untuk mematikan aplikasi tersebut, aplikasi drivernya. Karena nggak cepet guys, nggak semua handphone itu even RAM-nya besar sebagainya. Karena aplikasi ini berbasis jaringan, bukan berbasis software gitu, enggak. Dia berbasis jaringan. Jadi kalau jaringan kaliannya bagus, dia cepet. Tapi kalau jaringan kalian lola, ya dia bakalan lola juga. Dan apalagi kemarin XL juga, saya pakai operator XL juga sempat ya nakal, bukan nakal gimana ya, istilahnya nggak ada sinyal gitu, hilang sinyalnya kemarin, sempat error juga XL. Dan tadi saya di cancel dan ibunya komen gini, mas, bukan komen sih, di chat, mas kalau mau nolak jangan diterima dong. Saya nggak bisa ngapain guys, jadi saya tuh nggak bisa cancel gitu, karena posisinya saya sudah mau turn off tapi orderan tuh duluan masuk, karena nggak ada driver. Di sebelah rumah itu kosong sama sekali, nggak ada driver. Dan di belakang rumah saya itu ada MBG, otomatis masuknya pasti ke saya terus gitu, karena saya orang terdekat. Jadi ya begitulah ya poinnya. Jadi kalian tuh kalau misalnya kalian di cancel oleh driver, kasih kesempatan 1 atau 2 menit aja gitu kan, buat si driver itu mematikan aplikasinya. Karena orang tuh pasti berpikir banget kalau situasinya kayak gini. Sekarang cuma dapat uang 7.000 gitu kan, 7.000, 10.000 gitu kan, ya lebih baik jaga kesehatan gitu daripada dapat orderan yang jauh atau dekat tapi hujannya hujan badai gitu posisinya. Nah itu adalah kedua. Nah yang ketiga ada lagi nih, tadi sore, dan saya sudah mengetahui ini pelajaran dari sebelum-sebelumnya, pengalaman yang sudah pernah Gojek dan sebagainya. Tadi ada orderan yang namanya redeem lagi, redeem, always redeem. Jadi redeem itu pembelian voucher guys, pembelian voucher. Dan saya juga tidak mau ketipu. Syukurnya saya sudah report itu ke ke office bahwa itulah orderan fiktif dan istilahnya ordernya nggak jelas gitu. Karena
tiba-tiba dia nge-WA saya gitu kan, tiba-tiba dia nge-WA saya, terus sesuai aplikasi seperti biasa. Tapi saya nggak gerak, saya di rumah, saya tetap di rumah, stay di rumah karena saya tahu itulah order fiktif. Saya minta dia share live location, juga. Maunya sih nyari orang kayak gitu, tapi cuacanya kayak gini soalnya guys. Jadi saya pingin banget nyari orang-orang yang kayak gitu, pingin ngedepak gitu kan, pingin banget ketemu sama orang-orang yang istilahnya inisial B gitu ya, inisial apalah itu, mungkin kalian bisa sebut dengan nama-nama binatang lainnya. Sebenarnya orderan kayak gitu tuh orang sudah di posisi pandemik seperti saat ini dengan pendapatan yang fluktuatif, jelas-jelas kucingnya lewat guys, pendapatan yang jelas-jelas tidak jelas gitu kan, jelas-jelas tidak jelas. Namanya juga pandemi, jadi orang tuh fluktuatif lah ya pendapatannya. Tiba-tiba aja dapat orderan yang sangat mahal banget. Tadi orderannya itu di atas 400.000 gitu guys. Jadi ada redeem pembelian voucher game itu sebesar 300.000 sekian, dan sisanya itu belanja biasa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian otomatis nih dari sistem ya, sepengetahuan saya ini ketika kalian report ke sistem dan sistem akan mendeteksi ada redeem voucher dan sebagainya, itu akan otomatis di cancel oleh sistem. Tapi kalau misalnya nggak di cancel, kalian diamin aja, diamin beberapa menit juga. Kalau misalnya dia mikir kita nggak jalan, pasti bakalan di cancel. Dan itulah pengalaman saya yang keberapa kalinya ya, yang ketiga kali atau 4 kali, mungkin yang keempat kalinya ya ini. Karena sering banget daerah-daerah saya itu, terutama di Indomaretnya itu guys. Jadi cuman ada satu Indomaret di daerah Glogor-Cari yang kadang-kadang tanda kutip lah ya orderannya. Kecuali Indomaret yang di seberang rumah saya itu adalah Indomaret yang benar-benar pure. Jadi dia ada di gini ya, di Gosok juga ada. Nah, jadi Indomaret, setiap dapat Indomaret yang di sana itu, saya udah mulai curiga karena daerah sana itu banyak sekali driver-driver yang mangkal guys di Indomaret tersebut. Masa orderannya masuknya ke daerah selatan gitu kan, nggak mungkin lah ya, jauh banget. Ini udah jauh banget ini orderannya. Ya ada sekitar 2 kiloan lah ya, 2 kilo atau 3 kilo gitu dari rumah. Lumayan jauh guys, jadi udah mulai curiga kan. Masa dekat-dekat sana udah nggak ada driver yang mau nerima gitu kan. Dan syukurnya di cancel sama dia ya, saya nggak jadi belanja deh. Itu lumayan, itu 400.000. Jadi buat kalian, tolonglah ya, jangan sekali-sekali kalian bikin orderan fiktif di posisi situasi yang kayak seperti ini gitu. Kasihan juga driver-drivernya kan. Coba lah kalian bersimpati sedikit gitu lah, bersimpati dan berempati gitu kan, merasakan dan turut merasakan gitu buat para driver gimana susahnya mereka kerja. Oke, kayak segitu dulu curhatnya, dan sudah cukup panjang juga. Dan ini perut saya lapar guys. Ini lapar, dan katanya di kosan gasnya habis. Maunya sih saya beli kompor yang biasa, cuman ada beberapa konflik ya. Jadi tetap dia beli kompor yang biasa gitu, pakai gas tabung seperti ini guys. Ini sangat mahal ini cuma dipakai 2 kali aja udah habis. Tapi saya jarang masak juga sih kalau misalnya di kos ya, jarang banget masak. Paling belinya pasti di Penti. Kalian harus coba itu, ini promosi lagi ya. Ini bukan disupport dari warungnya, tapi kalau kalian yang ada di daerah Dalung, you have to try this food. Ada namanya ayam bakar Penti. Enak banget ayam bakarnya itu. Wah, delicious banget. Kalian bisa nambah nasinya guys. Saran buat kalian, kalau misalnya kalian nasinya nggak cukup, kalian mending beli nasi di Lalapan dengan harga 5.000 ketimbang kalian beli nasi di sana 5.000 dapatnya cuma secuil. Ya enak sih, murah lagi. Oke, segitu dulu vlognya, dan ini sudah mulai terasa rintik-rintiknya. Mungkin nanti ada saya rekam juga kalau misalnya hujan deras ya.
Kita rintik-rintik, dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman kalian. Dukung channel ini, dan kalau misalnya kalian punya channel YouTube, kalian bisa komen di bawah, dan kalian bisa komen untuk minta di subscribe. Nanti bakalan saya subscribe juga. Dan ya, kita saling support dulu guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan, hati-hati, pakai masker, selalu cuci tangan, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Dan kalau misalnya kalian nggak berkepentingan, jangan keluar rumah. Oke? Dadah.